Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan 3M. Ya, anandaku sekalian, sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini atau pada video kali ini, tolong dipahami dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Ya, baiklah, saya lanjut masuk ke materi. Tapi sebelumnya, Ananda sekalian bisa menyiapkan alat tulis kalian masing-masing. Apabila ada yang dianggap penting, bisa kalian tulis. Dan apabila ada yang kurang dipahami atau belum dipahami, bisa bertanya kepada saya setelah menonton video ini atau guru bahasa Indonesia di sekolah Ananda masing-masing. Baiklah, kita lanjut pada materi kali ini, yaitu karya tulis ilmiah di semester genap, khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Siapa yang tahu apa itu karya ilmiah? Ada yang sudah tahu apa itu karya ilmiah? Atau belum ada yang tahu sama sekali? Ya, karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini adalah karya tulis yang berasal dari pengamatan seseorang berdasarkan objek atau suatu keadaan tertentu. Jadi ini adalah karya yang berbentuk tulisan berdasarkan pengamatan atau masalah yang ada di suatu tempat tertentu atau objek tertentu. Nah, ini karya tulis ilmiah. Misalnya kalian pernah jalan-jalan ke tempat wisata. Anda ingin menulis tentang tempat wisata itu, bisa dikatakan karya tulis ilmiah. Apakah Anda sekalian pernah liburan? Ya, tentunya di sini sebagian besar sudah pernah liburan ke tempat-tempat wisata. Seperti yang kita pelajari hari ini, karya tulis ilmiah itu adalah laporan hasil penelitian. Ya, kita lanjut di jenis-jenis sebelum masuk di karya tulis ilmiah yang khususnya akan kita pelajari di kelas 11 ini. Kita masuk terlebih dahulu di jenis-jenis karya tulis ilmiah. Ada beberapa jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama adalah karya tulis ilmiah berbentuk populer. Karya tulis ilmiah berbentuk populer ini adalah karya tulis ilmiah yang bahasanya bersifat santai atau mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat, baik itu orang tua sampai anak-anak atau dari anak-anak sampai orang tua. Itu mudah dipahami. Bahasa yang digunakan mudah dipahami dan bersifat santai. Ini dinamakan karya tulis ilmiah dalam bentuk populer. Kemudian karya tulis ilmiah populer ini tidak ada struktur yang mengikat, cuma dia dalam bentuk beberapa paragraf. Dan paragraf yang biasa digunakan dalam menulis karya tulis ilmiah adalah paragraf deduktif atau induktif, yaitu paragraf sebab akibat. Itu adalah paragraf yang sering digunakan dalam karya tulis ilmiah. Kemudian yang kedua, bentuk semi formal. Dalam karya tulis ilmiah bentuk semi formal ini adalah seperti makalah. Itu adalah karya tulis ilmiah dalam bentuk formal. Makalah atau dalam karya ilmiah ini sering kita pelajari di sekolah, atau bahkan beberapa guru mata pelajaran sudah pernah menugaskan contoh karya tulis ilmiah semi formal ini.
Nah, sedikit kembali ke atas, bentuk populer itu contohnya koran atau majalah. Itu adalah karya tulis ilmiah. Koran dan majalah itu adalah berita-berita yang berdasarkan hasil pengamatan seseorang atau sekelompok orang, kemudian dibuat dalam bentuk tulisan, kemudian dijadikan sebuah acuan untuk informasi masyarakat. Nah, itu adalah karya ilmiah, koran atau majalah dalam bentuk populer. Kembali ke karya ilmiah semi formal, yaitu makalah. Tentu saja berbicara masalah makalah, Ananda sekalian sudah sering atau pernah membuat makalah pada beberapa mata pelajaran yang lain selain bahasa Indonesia. Tapi di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat makalah dengan struktur yang tepat. Ya, jadi jangan asal membuat makalah, karena membuat makalah atau karya ilmiah semi formal itu memiliki beberapa struktur yang berkaitan antara satu dengan yang lain. Sebelum kita belajar membuat makalah atau sistematika penulisan karya tulis ilmiah semi formal, kita lanjut terlebih dahulu ke karya ilmiah formal. Apa itu karya ilmiah formal? Karya ilmiah formal ini adalah karya ilmiah yang ditulis berdasarkan penelitian seseorang, tujuannya untuk mendapat gelar tertentu. Misalnya skripsi, itu harus ada karya tulis ilmiah penelitian seseorang untuk membuat skripsi. Tujuannya apa? Untuk persyaratan masuk atau persyaratan mendapat gelar sarjana pendidikan misalnya atau S1. Kemudian tesis. Ini hampir sama dengan skripsi. Tesis itu yang membedakan skripsi dengan tesis, ya tesis lebih banyak lagi sistematika tulisannya atau penambahan penulisan. Nah, itu tesis. Biasanya ini adalah persyaratan untuk mendapat S2 atau master. Jadi kalau skripsi tadi S1, tesis S2 atau master. Kemudian disertasi. Disertasi ini lanjutan dari skripsi, tesis atau disertasi. Itu lanjutannya untuk mendapatkan gelar S3 atau doktor. Nah, ini adalah susunan dari karya tulis ilmiah atau jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jadi jenis yang paling kecil dari sebuah karya tulis ilmiah adalah paragraf. Paragraf susunan antara beberapa paragraf yang sifatnya santai, bahasanya mudah dipahami, yaitu adalah karya tulis ilmiah paling kecil atau disebut karya tulis ilmiah populer, yang biasa disebut koran atau jenis-jenis informasi lain misalnya majalah. Lebih besar dari itu adalah semi formal yang akan kita bahas di tingkat SMA, yaitu makalah. Kemudian jenis skripsi atau karya tulis ilmiah yang terakhir adalah skripsi, tesis atau disertasi. Ananda sekalian, mungkin sampai di sini pembahasan sudah dipahami. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya, kita masuk di karya tulis ilmiah semi formal. Kalau karya tulis ilmiah formal, karya tulis ilmiah populer itu sudah pernah kita pelajari di kelas 10, yaitu laporan hasil observasi. Itu sudah pernah kita cara membuat paragraf deduktif dan induktif. Deduktif itu seperti apa? Tapi saya mau ulang sekali lagi, Anda sekalian, dalam karya tulis ilmiah semi formal itu biasa menggunakan paragraf deduktif, yaitu sebab akibat. Saya berikan contohnya, bisa kalian simak baik-baik atau kalian pahami baik-baik, atau kalau tidak bisa menyimak atau memahami, bisa kalian tulis di buku catatan kalian. Contoh karya tulis ilmiah populer terlebih dahulu sebelum masuk di semi formal. Contohnya adalah misalnya paragraf sebab akibat. Nah, misalnya masyarakat Indonesia terutama yang tinggal di ibu kota masih sangat
kurang pemahamannya masalah bahaya membuang sampah sembarangan, terutama di beberapa sungai. Apalagi sekarang musim hujan yang berkepanjangan mengakibatkan banjir terjadi di beberapa titik di ibu kota. Ini adalah paragraf deduktif yang biasa ada di koran atau contoh karya ilmiah populer. Mengapa? Karena ada di situ paragraf sebab ada akibat. Sebabnya tadi apa? Sebabnya itu adalah kurangnya pemahaman kesadaran masyarakat membuang sampah sembarangan. Apalagi sebabnya curah hujan yang sangat tinggi dan berkepanjangan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi banjir di mana-mana. Jadi itu ada sebab, ada akibat. Seperti itu pembuatan yang paling mudah contoh karya ilmiah semi formal, karya ilmiah populer. Baiklah Ananda sekalian, kita masuk ke karya ilmiah semi formal. Kali ini kita akan membahas masalah makalah, cara membuat makalah atau cara membuat karya tulis ilmiah semi formal. Mungkin saya sudah pahami bahwa kalian sudah pernah membuat karya ilmiah seperti ini, makalah seperti ini. Yang pertama yang harus kita ketahui dalam membuat karya tulis ilmiah adalah halaman judul. Jadi struktur atau sistematika yang pertama dalam karya tulis ilmiah ada halaman judul. Saya akan sebutkan dulu satu-satu, nanti saya jelaskan lagi satu-satu berikutnya. Jadi tolong dipahami, disimak baik-baik, atau bisa ditulis struktur atau sistematika karya tulis ilmiah ini. Yang kedua kata pengantar, kemudian daftar isi, yang ketiga pendahuluan, selanjutnya pembahasan, yang terakhir simpulan dan daftar pustaka. Ini adalah struktur karya tulis ilmiah semi formal. Baiklah, saya akan bahas satu persatu karya tulis ilmiah ini. Yang pertama, halaman judul. Karya tulis ilmiah yang pertama adalah halaman judul. Struktur yang paling utama dibuat adalah halaman judul. Apa isi dari halaman judul? Nah, satu persatu kita akan bahas. Isi dari halaman judul itu adalah judul makalah. Bagaimana cara membuat judul makalah, penulisan dalam judul makalah. Jadi penulisan dalam judul makalah kita akan bahas nanti setelah membahas halaman judul ini. Yang kedua, isi dari cover atau halaman judul ini. Setelah judul ada logo instansi atau logo sekolah. Yang ketiga, nama penulis. Kemudian tahun ajaran. Nah, ini adalah isi dari cover atau halaman paling depan dari karya tulis ilmiah atau halaman judul. Sebelum masuk di kata pengantar, saya akan membahas bagaimana cara membuat judul atau penulisan judul yang benar. Penulisan judul yang benar ada dua cara, yaitu menggunakan huruf kapital secara keseluruhan, dan yang kedua menggunakan huruf kapital pada awal kalimat kecuali kata penghubung. Nah, itu. Kita lanjut ke kata pengantar. Apa isi kata pengantar? Kata pengantar isinya adalah ucapan syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Ya, saya bahas sedikit ini tentang kata pengantar. Biasanya Ananda sekalian apabila disuruh membuat karya tulis ilmiah, saya lihat itu biasanya mengopi atau copy paste di internet ucapan syukur atau kata pengantar ini. Padahal kata pengantar ini sangat mudah dibuat. Hanya ucapan syukur dan terima kasih kepada pihak yang telah membantu. Jadi kita tidak usah mengopi lagi di internet, tinggal kita membuat. Bagaimana cara membuatnya? Ya, di sini ucapan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada, misalnya siapa yang membantu,
teman sekelompok saya, atas nama siapa disebutkan, siapa lagi orang tua saya, siapa lagi teman-teman saya, siapa lagi misalnya pacar saya yang telah setia menemani saya membonceng kiri kanan ke tempat-tempat wisata penelitian saya. Nah, itu bisa dimasukkan di sini ucapan-ucapan terima kasih. Jadi tidak usah mengambil di internet lagi, karena kebanyakan saya lihat saya suruh membuat makalah bahasa Indonesia, kata pengantarnya sejarah, kata pengantarnya ekonomi, biologi. Karena apa? Karena copy mengambil di internet kata pengantar, padahal kata pengantar ini sangat mudah membuatnya karena hanya ucapan terima kasih. Tentunya susunan ucapan terima kasih itu harus sesuai struktur. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada siapa, yang paling tinggi jabatannya siapa? Ya, yang paling tinggi ya sang pencipta. Kemudian siapa? Misalnya bapak ibu guru, kemudian orang tua saya yang selalu memberikan saya kepercayaan untuk tetap melakukan penelitian ini. Kemudian siapa lagi? Teman kelompok saya, sahabat saya yang setia menemani saya. Itu adalah ucapan-ucapan terima kasih atau rasa syukur. Nah, itu isi dari kata pengantar. Jadi lain kali kalau saya suruh membuat makalah atau guru-guru mapel lain yang suruh membuat makalah, maka tidak usah lagi mengambil di internet contoh kata pengantar. Kita bisa buat sendiri. Selanjutnya daftar isi ya. Kita tahu daftar isi ini tujuannya apa? Untuk memudahkan pembaca mengetahui isi dari makalah kita. Misalnya halaman berapa bab 1, halaman berapa ada gambar, halaman berapa isinya. Nah, ini untuk memudahkan pembaca menemukan atau mengetahui pembahasan pada makalah kita. Tujuan dari daftar isi. Pendahuluan. Nah, di sini di pendahuluan yang paling banyak salah dalam membuat makalah ada di pendahuluan. Mengapa? Karena di sini sudah kentara siapa yang copy di internet, siapa yang buat sendiri, dan siapa yang mengambil di makalah yang sudah dibuat sebelumnya. Latar belakang. Latar belakang itu isinya adalah beberapa paragraf yang melatar belakangi kita atau yang menjadi sebab kita membuat suatu penelitian. Misalnya saya anggap atau saya ambil satu contoh, kalau saya suruh meneliti di sebuah wisata yang ada di Talisayan di Kecamatan Batu Putih, misalnya di Telaga Biru. Apa yang melatar belakangi sehingga Anda mengambil penelitian di sana? Apakah Anda ingin mengetahui suasana dan asal-usulnya di sana? Ya, kita tulis di latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Yang paling banyak salah ini rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dan tujuan itu selalu berkaitan. Jadi misalnya rumusan masalah kita ada 2, maka tujuannya juga ada 2. Kalau rumusan masalahnya ada 5, maka tujuan penelitian kita juga ada 5. Inilah yang terkadang banyak ananda sekalian yang salah membuat makalah. Biasanya rumusan masalahnya 1, tujuannya 5. Nah, itu tidak efektif. Jadi tidak efektif. Rumusan masalahnya 5 atau 10, tujuannya cuma 2. Itu juga tidak efektif. Jadi bila rumusan masalahnya 2, maka harus 2 pula tujuannya. Dan ini harus berkaitan. Contoh, saya berikan contoh. Rumusan masalah itu biasanya berbentuk pertanyaan. Jadi ada tanda tanya. Tujuan itu adalah jawabannya. Nah, itu kaitannya. Jadi harus berkaitan. Yang efektif misalnya ada 2 di sini, ada 2 rumusan masalah. Apa itu wisata Telaga Biru? Nah, ini berbentuk pertanyaan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, fasilitas apa saja yang ada di tempat tersebut atau fasilitas apa saja yang ada di Telaga Biru. Maka tujuan yang ada dalam makalah kita juga ada 2. Tujuannya ini berkaitan dari masalah yang di atas atau rumusan masalah yang di atas. Yang pertama, untuk mengetahui lebih dalam dan asal-usul wisata Telaga Biru. Itu sesuai dengan pertanyaan nomor 1 yang di atas.
Kemudian pertanyaan kedua, masalah fasilitas. Untuk mengetahui apakah fasilitas di Telaga Biru sudah memadai. Jadi ini berkaitan antara rumusan masalah dengan tujuan. Jadi mungkin Ananda sekalian sampai di sini Ananda sekalian sudah bisa memahami. Atau kalau penjelasan saya terlalu cepat, mungkin Ananda sekalian bisa bertanya setelah video ini Anda tonton. Ya, bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dipahami, disimak, dan tidak lupa lagi pada pertemuan selanjutnya atau setelah saya berikan tugas membuat karya tulis ilmiah. Kita lanjut. Sekali lagi ini berkaitan rumusan masalah dengan tujuan. Yang selanjutnya masuk di pembahasan. Apa itu pembahasan? Pembahasan itu adalah isi dari makalah kalian. Pembahasan itu hasil dari penelitian kalian. Apa yang kalian lihat di objek wisata Telaga Biru, itulah yang kalian akan tulis di pembahasan. Apa saja yang ada di sana, keadaannya di sana seperti apa, itu semua akan ditulis dalam pembahasan atau biasanya di bab 2 pembahasan. Tapi saya perjelas lagi, semua yang kalian tulis di dalam pembahasan ini harus berkaitan di rumusan masalah dan tujuan tadi. Nah, ini harus berkaitan ketiganya, rumusan masalah, tujuan, dan pembahasan. Apabila rumusan masalahnya ada 2, berarti tujuannya juga ada ya 2. Dan pembahasannya juga ada 2. Jadi yang kalian teliti di sana, di tempat wisata tersebut, sesuaikan dengan pembahasan, sesuaikan dengan tujuan dan rumusan masalah kalian. Jadi sebelum Anda meneliti, Anda sudah membuat rumusan masalah dan tujuan. Barulah Anda teliti berdasarkan rumusan masalah tersebut. Nah, di sini contoh pembahasan. Pembahasan yang pertama misalnya bagian A, asal-usul Telaga Biru. Nah, maka Anda harus menjelaskan asal-usul Telaga Biru, kenapa disebut Telaga Biru, kenapa, kapan dibuka, ya di situ adalah sejarah singkat masalah Telaga Biru. Nanti hasilnya tentunya kalian harus melakukan penelitian, bukan saja hanya melihat tapi harus mewawancarai. Ya, jadi harus mencari narasumber yang benar-benar tahu seperti apa sejarah Telaga Biru. Jadi ini sudah berkaitan pertanyaan nomor 1, asal-usul Telaga Biru di rumusan masalah. Pembahasannya juga seperti itu, nomor A. Kemudian di rumusan masalah tadi atau di tujuan tadi membahas masalah fasilitas, maka di pembahasan bagian B kita harus membahas masalah fasilitas. Fasilitas di Telaga Biru sudah memadai. Nah, kita tulis di sini di pembahasan. Adapun beberapa macam fasilitasnya kita sebutkan satu persatu, bisa kita sebutkan beberapa fasilitas yang ada di Telaga Biru. Apa saja di sana fasilitasnya. Nah, itulah yang dinamakan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan sistematika penulisan. Jadi tujuan, rumusan masalah, pembahasan itu berkaitan. Jangan sampai rumusan masalahnya 1, tujuannya 1, pembahasannya 10. Nah, ini tidak efektif. Tidak efektif karena tidak sesuai dengan rumusan masalah. Kemudian selanjutnya yaitu simpulan. Nah, di simpulan di sini simpulan materi, kemudian simpulan penulis, biasanya beberapa kalimat ditulis oleh penulisnya masing-masing, apa saja yang bisa diberikan masukan, atau kesimpulan di sini bisa berdasarkan kesimpulan secara keseluruhan dari pembahasan atau makalah tentang Telaga Biru. Ya, selanjutnya sebelum kesimpulan masih ada yang bisa kita tambahi, yaitu daftar pustaka. Setelah daftar pustaka
biasanya ada foto-foto dokumentasi atau wawancara masing. Tapi yang paling penting di dalam karya tulis ilmiah ini, struktur atau sistematika penulisan yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka nanti saya akan bahas pada video selanjutnya, karena daftar penulisan daftar pustaka ini harus dijelaskan juga secara rinci. Terima kasih kepada Ananda sekalian atau siswa-siswi sekalian yang telah menonton video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Ananda sekalian. Dan jangan lupa, mari kita selalu mematuhi pemerintah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Jangan lupa tetap olahraga yang teratur, makan makanan bergizi agar kita selalu diberikan kesehatan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tetap di rumah dan tetap belajar, semangat belajar walaupun belajarnya di rumah. Terima kasih.